Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi update terkait dengan adanya informasi honorer. Ini langsung dari Instagramnya DPR RI. Seperti apa sih informasinya, kita bahas bersama. Seandainya Bapak Ibu ada komentar, cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Karena sepertinya ada kabar baik nih Bapak Ibu semua. Hanya saja coba kita baca bersama. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @td Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi penting nih kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pengangkatan honorer yang tanpa tes katanya. Nah, ini coba cek langsung dari Instagramnya DPR RI. Di sini DPR RI Bapak Ibu semua ada informasi. Nah, informasinya di sini. Ditargetkan selesai maksimal April 2024. Maksimal, ingat maksimal. Coba kita baca bersama ya Bapak Ibu semua, karena saya juga belum membaca. Nah, sebenarnya informasi ini saya perbesar terlebih dahulu. Informasi ini sebenarnya sudah 3 hari yang lalu Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya ini sudah 3 hari yang lalu. Nah, coba kita sekarang baca. Di sini PP pengangkatan honorer jadi ASN ditargetkan selesai maksimal April 2024. Maksimal April 2024. Kita terus mengawal sebagaimana komitmen kita dengan pemerintah. Kita harus memperjuangkan nasib Bapak Ibu tenaga honorer dan alhamdulillah sudah banyak mendapatkan proses yang luar biasa. Maksudnya sudah mendapatkan proses yang luar biasa. Kita sedang menyusun peraturan pemerintahnya. Nah, jadi DPR RI bersama Menpan RB saat ini menyusun bagaimana sih PP atau peraturan pemerintahnya untuk mengatur hal tersebut. Yang insya Allah paling lama bulan April 2024. Kurang berapa hari lagi? Maksudnya kurang berapa bulan lagi? Sekarang kan sudah Januari akhir. Berarti Februari, Maret, April. Tidak sampai dengan 3 bulan. Jadi target 2 bulan lagi Bapak Ibu semua. Nah, oleh sebab itu kabar update informasinya terus pantau di Abah Channel ini, karena saya terus memberikan sebuah informasi terkait dengan honorer dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. DPR RI, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses pengangkatan honorer menjadi ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN. Misalnya Bapak Ibu tidak mengetahui, cek saja UU ASN Abah Channel seperti itu. Jadi di UU ASN tersebut di website saya sudah saya cantumkan. Nah, di sana Bapak Ibu semua di UU ASN itu di mana di sana menyebutkan bahwasanya paling tidak Desember 2024 semua honorer sudah tertata seperti itu. Dan Bapak Ibu misalnya mengetahui ini, saat ini pemerintah daerah gencar-gencarnya melakukan sebuah pendataan yang valid. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak mengetahui, cek saja di Abah Channel beberapa daerah sudah mengadakan atau sudah melakukan sebuah validasi data. Nah, kita lanjut. Doli mengungkapkan saat ini pemerintah masih menyusun terbitnya peraturan pemerintah atau PP sebagaimana peraturan pelaksana UU ASN pengganti UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini sudah disahkan di bulan Oktober 2023 kalau tidak salah waktu itu. Kita terus mengawal sebagaimana komitmen kita dengan pemerintah. Kita harus memperjuangkan nasib Bapak Ibu tenaga honorer. Dan alhamdulillah sudah banyak mendapatkan proses atau sudah mendapatkan proses yang luar biasa. Kita sedang menyusun peraturan pemerintahnya yang insya Allah paling lama bulan April 2024 sudah selesai. Ungkap Doli di Gedung Nusantara Jakarta baru-baru ini. Nah, mungkin sekitar 3 hari yang lalu lebih tepatnya.
Doli bahkan mengungkapkan dirinya berkomitmen PP terkait dengan peraturan pelaksana UU ASN ini bisa selesai sebelum April 2024, ditargetkan sebelum April 2024, dan maksimalnya sampai dengan akhir atau sampai dengan April, maksimalnya di bulan April itu Bapak Ibu semua. Otomatis bisa saja Maret kan seperti itu. Kita berkomitmen 6 Maret nanti kita akan mengadakan konsinyering sudah punya draftnya. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi P3K. Loh, secara otomatis diangkat menjadi P3. Nah, kemudian bagaimana dengan seleksi ASN yang ditargetkan di bulan Mei? Apakah tidak jadi menggunakan tes? Di sini jelas loh Bapak Ibu semua. Secara otomatis diangkat menjadi P3K tanpa tes kah? Atau tes sebagai formalitas atau mungkin pemberkasan? Nah, ini yang kita perlu ketahui nantinya. Kita terus pantau saja informasi-informasi yang disampaikan oleh Menpan maupun dari DPR RI. Menurutnya dengan dilaksanakannya PP terkait dengan peraturan pelaksana Undang-Undang ASN ini, nantinya tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada tahun 2024. Pada akhirnya, honorer menjadi P3K penuh waktu. Pada akhirnya, honorer akan menjadi P3K penuh waktu. Kemudian prosesnya melalui pendekatan P3K paruh waktu dan segala macam. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan, yang di PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran. Ada penambahan atau pembukaan anggaran baik di pusat maupun di daerah katanya. Jadi di sini Bapak Ibu semua, pada akhirnya P3K paruh waktu ataupun apa nantinya skemanya itu akan nanti pada akhirnya menjadi P3K penuh waktu. Seperti itu kalau kita lihat di sini loh Bapak Ibu semua. Karena kalau aturan itu bisa saja berubah-ubah. Nah, bisa saja target di bulan April bisa saja juga mundur. Kan seperti itu. Bapak Ibu tahulah. Mungkin informasi-informasi yang selalu saya sampaikan ada pengunduran atau ada ini seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada tanggapan, silakan tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Dan sekarang kita coba lanjutkan membaca informasi dari hal ini. Coba kita baca bersama lagi. Sebagaimana kesepakatan Kementerian Pan-RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI terkait dengan penataan tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN, itu di dalam database BKN, diselesaikan dengan mengikuti seleksi CSN tahun 2024. Diselesaikan dengan mengikuti CSN di tahun 2024. Sebagaimana kesepakatan, coba kita baca lagi Bapak Ibu semua. Sebagaimana kesepakatan Kementerian Pan-RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI terkait dengan penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, diselesaikan dengan mengikuti seleksi CSN tahun 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Kalau kita melihat pada alinea terakhir, di sini rupanya menggunakan tes. Di sini coba kita baca. Sebagaimana kesepakatan Kementerian Pan-RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI terkait dengan penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi CSN tahun 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Nah, nih yang saya garis bawahi di sini, ternyata Bapak Ibu semua menggunakan tes dengan sistem pemeringkatan seperti biasalah Bapak Ibu semua. Nah, nantinya apakah formasi itu akan dibuka secara besar-besaran atau seperti apa? Kalau misalnya masih menggunakan tes dengan formasi yang sedikit, nah bagaimana? Otomatis tidak bisa mendaftar, kan seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Kemudian Komisi 2 tenaga honorer hashtagnya. Jadi sudah seperti itu informasinya. Nah, Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi nih bahwasanya nanti menggunakan tes loh Bapak Ibu semua. Nah, coba kita baca ulasan dari rekan-rekan kita. Coba. Mungkin ada jawaban juga dari Menpan RB.
Semoga tahun ini diangkat menjadi semoga diangkat honorer tanpa tes, apalagi sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Nah, coba kita bacanya. Adaptasi dulu kakak, dulu masuk honorer juga gak bisa kerja, lalu adaptasi dan lambat bisa kerja. Semua orang punya kompetensi, potensi dan kompetensi. Nah, ada buktinya lewat jalur OLDAL, orang dalam maksudnya Bapak Ibu semua. Kalau emang ada buktinya laporin dong, daripada suzon. Nah, di sini. Kalau P3K jadi PNS kapan ya Pak? Nanggung kalau cuma kontrakan lo di sini. Ini sudah, saya yakin ini sudah diangkat menjadi P3K, tapi kok masih menginginkan menjadi PNS. Yang honorer saja belum diangkat menjadi P3K, ingin loh mereka menjadi P3K. Ini yang P3K malah ingin menjadi PNS. Inilah Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita tidak bersyukur, kita akan terus meminta yang lebih. Sudah didapatkan yang ini, inginnya yang lebih. Tidak memikirkan yang di bawahnya. Coba sekali-sekali pikirkan yang di bawahnya, yang gajinya kecil tersebut, agar bisa bersyukur. Itu saja Bapak Ibu semua. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Gue belum punya jabatan, cuma nanya. Oh, ini ke atas coba. Kontraknya berlaku seumur hidup, gajinya tinggi pula daripada PNS. Kalau mau jadi PNS, lasar dulu, gaji 80 doang. Mau. Sudah diakomodir, P3K masih kurang, minta dijadikan PNS. Nanti minta apa lagi, sungguh tidak bersyukur. Yang saya sampaikan barusan. 5 tahun guys, 80% diberikan, 20% untuk pensiunan. Nah, saya belum bersyukur, belum terima SK P3K, presiden ganti, kebijakan ganti, gak ada P3K, adanya PNS lah. Terus piye nasib para P3K yang hanya kontrak? Hayu, di sini Bapak Ibu semua masih tidak bersyukur. Coba kita bacakan lagi. Di sini kita bacakan informasi selanjutnya. Assalamualaikum Pak, kami honorer pemerintah di daerah sudah bekerja di atas 10 tahun mengabdi untuk negara ini Pak. Kami bermohon sangat Pak agar tergerak hatinya Bapak untuk mengangkat kami menjadi PNS P3K ya Pak. Kami berharap dan menunggu sudah sekian lama Pak. Kaki mohon perhatian Bapak. Kami ini maksudnya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Banyak sekali loh yang masih belum diangkat menjadi P3K. Kalau nggak terdata di non ASN bagaimana? Nah, coba kita baca. Semoga kita yang nggak terdata bisa masuk. Nah, mungkin yang baru-baru atau Bapak Ibu semua yang lama, tapi dikarenakan aturannya kemarin APBD ataupun APBN, banyak yang tidak mengusulkan, takut jika diusulkan padahal dia honorer sebenarnya. Kemudian satpam, pesuruh yang di lembaga sekolah, itu kan bukan outsourcing sebenarnya, tapi mereka honorer yang murni digaji mungkin dari dana bos. Tapi ada yang tidak diusulkan dikarenakan SK-nya berbunyi satpam, pesuruh, kan seperti itu. Nah, coba itu bisa difikirkan oleh pemerintah khususnya. Kita lanjut coba komentar-komentarnya. Terima kasih atas segala perjuangannya. Tolong Pak, kami yang honor di kantor camat diperhatikan juga. Kami udah lama mengabdi Pak. Jangan cuma nakes dan guru yang diangkat. Kami juga berperan penting dalam pelayanan di masyarakat langsung. Kami sangat berharap perhatian dan juga nasib kami. Sebenarnya masih banyak nih Bapak Ibu semua yang berkeluh kesah terkait dengan nasib beliau-beliau ini. Jadi seperti itulah informasi update terkait dengan pengangkatan honorer. Kalau kita cek di alinea terakhir, Bapak Ibu semua mungkin mengetahui bahwasanya semuanya menggunakan tes berdasarkan peringkat yang tertinggi. Seperti itu. Tapi semoga tes ini juga didasarkan dengan adanya formasi yang cukup. Dan perlu diketahui, batas akhir pengiriman formasi itu adalah tanggal 31 Januari tahun 2024. Monggo Pemda segera lakukan usulan formasi melalui aplikasi e-formasi. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.